Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Jumpa lagi kita di channel Tukang Musrah. Saya agak buka dulu masker. Ya, bosku. Apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat selalu semua. Terima kasih yang sudah dukung. Saya ucapkan kembali. Mudah-mudahan rezekinya ditambahkan dan dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti di video sebelumnya, saya membahas mengenai faktor yang menentukan berhasilnya kita dalam memancing ikan mas. Seperti yang kemarin kita sudah bahas ya, ada dua faktor. Tapi kali ini saya akan tambahkan faktor penentu juga. Apabila ini dalam cuaca yang seperti sekarang ini lebih ekstrim dari cuaca seperti biasanya. Jadi saya agak flashback dulu ke belakang kemarin. Yang pertama yaitu satu, umpan kita memiliki kandungan protein yang cukup, artinya setara dengan 30 sampai 38% gitu ya. Nah, ini kalau sudah memiliki kadar protein dengan nilai seperti itu, kita main lomba juga sudah pede lah, cukup lah gitu ya. Protein yang cukup itu bisa didapat dari seperti deho, ikan mujair, lalu ikan cuek dan sebagainya ya. Nah, itu karena sebenarnya sih nggak ada ilmu yang pasti ya dalam menentukan keberhasilan kita mancing ikan mas. Nggak ada ilmu yang pasti, karena ikan mas sendiri ini dia selalu berubah sifatnya mengikuti perkembangan cuaca yang ada, karena dia kan hidup di air ya. Ikan itu hidup di air, jadi penentu kita berhasil atau tidaknya itu kita harus mengetahui kualitas air yang ada pada tempat kita memancing gitu. Apakah kualitas airnya di empang itu bagus atau buruk gitu. Karena kan air itu kalau curah hujan tinggi menjadi semakin asam, akhirnya yang menyebabkan ikan menjadi mengambang, tidak ada di dasar. Inilah yang menjadi alasan untuk kita men-setting umpan kita itu menggantung, tidak ada di dasar gitu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adalah umpan mudah terdeteksi oleh ikan atau mempunyai aroma yang terdispersi. Nah, apa sih terdispersi itu? Artinya terdispersi ialah aroma yang bisa menyebar atau tersebar atau mudah ditemukan oleh ikan. Nah, pada pH ideal, pH air yang ideal itu cuaca tidak banyak hujan seperti sekarang. Mengapa kita cukup menggunakan minyak dari deho, sunbel dan sebagainya? Itu karena untuk mendispersi umpan yang telah kita buat gitu. Jadi aromanya mudah terdeteksi oleh si ikan. Nah, pada saat cuaca seperti sekarang, hujan banyak, hujan begini, otomatis si air ini akan menjadi asam karena pengaruh karbon dioksida yang jatuh dari terbawa oleh hujan yang mengendap di dasar. Makanya ikan kan ngambang. Nah, sedangkan minyak dari deho atau sunbel, nah itu dia mempunyai titik jenuh. Artinya dia di suhu dingin dia membeku, bosku. Jadi
dia tidak bisa dengan maksimal menyebarkan aroma yang terdapat oleh umpan kita gitu. Nah, inilah yang kemarin saya bahas di video sebelumnya, itu ada lagi satu solusi agar pada saat cuaca seperti ini, hujan dan kadar air asam, solusinya ialah menambahkan bahan yang dapat terdispersi gitu, yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun ini mempunyai kandungan yang sangat banyak, adalah omega 3, 6, 9, vitamin E, vitamin K, dan dia salah satu bahan yang tidak beku apabila cuacanya dingin gitu. Dia tidak beku, bosku. Dia tetap bisa stabil pada keadaan seperti sekarang itu. Dan terutama si ikan ini dia cenderung tidak mau mencari makanan, artinya tidak mau ingin banyak bergerak untuk mencari makanan. Jadi kita yang sebagai pemancing harus aktif. Kalau di pemancingan empang harian itu kan kita boleh berpindah-pindah tempat gitu ya. Nah, itu kita harus biasanya ditandai dengan perpesan ikan mas, itu bisa kelihatan. Nah, coba kita bisa lemparkan ke titik-titik potensial yang ada ikannya gitu, yang ditandai oleh perpesan biasanya. Nah, kalau di empang lomba ya memang agak sulit karena kita tidak bisa berpindah tempat sebelum waktu habis. Jadi yang kita andalkan adalah kandungan protein kita yang menjadi standarisasi ikan untuk makan. Yang keduanya aroma yang kuat itu, dan ditambah oleh bahan yang mudah terdispersi dalam keadaan cuaca hujan itu. Nah, berikutnya apa? Dengan menambahkan energi yang instan seperti gula gitu. Cukup kita menambahkan pada umpan kita itu 1 sendok teh gula pasir atau gula merah boleh, untuk menjadi sumber energi untuk ikan ini sendiri gitu loh. Karena mereka cenderung malas bergerak ke sana kemari gitu kan. Jadi mereka membutuhkan energi yang instan gitu. Kayak kalau manusia mungkin hujan-hujan tuh enaknya yang anget-anget tuh, yang instan, makan mie instan kan gitu ya. Seperti itu. Tapi ya itu cuma pemikiran saya aja, bukannya untuk sebagai patokan bukan. Jadi itu. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga, ini adalah umpan kita mempunyai tingkat kelembutan atau keluruhan yang pas. Artinya si ikan ini tidak sangat sensitif mendeteksi umpan yang dia makan gitu. Karena kan dia makannya memang menyedot gitu ya. Ketika disedot itu keras, dia akan menyemburkan lagi muntah, dan itu yang biasanya kadang-kadang pelampung kita ngetrik cuma sekali lalu ditinggal gitu. Dia tidak terlalu suka dengan makanan yang keras gitu. Nah, itu mungkin settingan para pemancing udah paham lah kalau keras itu kelembutan yang pas itu. Jadi kita bukan maunya kita, tapi kita ngikutin maunya ikan gimana gitu. Kalau di tangan kita udah pas, tapi menurut si ikan ini belum pas, ya susah gitu. Jadi kita setting sedikit-sedikit kelembutan umpan sampai ada respon yang respon ikan ini ada gitu. Nah, selanjutnya ialah yang keempat ini,
pemancing memiliki pengetahuan yang cukup mengenai teknik dan karakter si target gitu. Dalam hal ini ya ikan mas target kita. Kalau kita sudah paham karakternya ikan mas ini maunya seperti apa, terus dia berperilaku bagaimana dalam keadaan cuaca seperti apa, itu ibaratnya kita sudah paham lah gitu ya. Jadi maunya dia bagaimana, karena memang seperti yang saya katakan tadi, tidak ada ilmu yang pasti mengenai teknik memancing ikan mas. Jadi kita harus mengikuti perkembangan cuaca yang ada gitu. Kalau cuaca panas harusnya bagaimana, nah kalau cuaca hujan dingin itu perilaku ikan, karakter ikan bagaimana. Nah itulah kita harus paham di situ. Dan juga pasti akan ada perubahan pada kualitas air apabila keadaan cuaca normal, hujan atau biasa-biasa saja itu bagaimana. Mungkin itu aja bosku. Saya tidak terlalu panjang lebar untuk mempersingkat durasi juga. Mungkin sependek pengetahuan saya ya itu. Dan bonusnya ini yang kelima, faktor keberuntungan ini ya bisa dikatakan faktor bonus lah. Artinya begini, kalau keempat faktor yang di atas yang saya uraikan tadi sudah masuk, insya Allah ikan pasti makan gitu. Pasti makan ikan. Yang penting kita skill tahu, skill ada, ya kan. Lalu umpan kita juga masuk dalam standarisasi si ikan ini, dan aromanya juga mempunyai aroma yang tersampaikan gitu. Kalau di mall-mall itu biasanya kan orang dagang jualan itu memakai SPG. Nah inilah kita juga dalam pembuatan umpan, dalam mempromosikan umpan kita kepada ikan harus ada SPG-nya gitu. Nah SPG-nya tadi adalah ya dari minyak zaitun, olive oil ya. Itu cukup 1 sendok teh aja dan gula 1 sendok teh, menambahkan itu cukup. Gitu. Itu sebagai pengganti minyak deho, karena minyak deho dia beku pada saat cuaca dingin, suhu dingin. Itulah beberapa informasi yang saya ketahui, mudah-mudahan ada manfaatnya, karena kita juga sama-sama belajar dan terus belajar bagaimana kita kedepannya lebih maksimal lagi dalam meracik umpan, ya kan? Karena itu akan berbalik kepada diri kita sendiri kalau kita mengetahui. Memang sih bisa dikatakan agak ribet ya, agak ribet kalau kita harus mengetahui kandungan ini berapa persen, sekian persen, agak ribet. Tapi awalnya aja ribet. Kalau nanti udah paham, kita tidak perlu lagi kita ribet-ribet. Yang penting feeling kita udah pas, berangkat gitu aja. Oke bosku, terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa komen, like, and subscribe dan share ke media sosial teman-teman semua. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.